Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Ambarwati, peminatan KLKK, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Stikes dan Mangsada Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan sampah domestik atau rumah tangga. Pengertian: sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan, dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah rumah tangga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Contoh sampah organik yaitu sampah dapur, sisa sayuran dan buah, atau rempah-rempah yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Contoh sampah anorganik yaitu kaleng, plastik, karet, botol, besi yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Dan yang terakhir yaitu sampah berbahaya, contohnya botol bekas racun serangga dan kemasan bekas pembersih lantai. Tahapan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada gambar adalah pemilahan sampah yang sesuai dengan kaidah 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Metode pengelolaan sampah 3R ini yaitu melakukan pemilahan berbasis rumah. Pada alur pengelolaan sampah 3R diawali dengan memilah sampah organik dan sampah anorganik, lalu menempatkannya secara terpisah. Sampah organik dapat dimanfaatkan untuk produk baru seperti pupuk. Sementara sampah anorganik juga dapat dipilah lagi, yaitu sampah beracun serta sampah yang masih dapat didaur ulang atau dapat dimanfaatkan lagi untuk menghasilkan produk baru. Misalnya, untuk sampah plastik dapat digunakan kembali untuk handcraft dan souvenir yang nantinya dapat dijual kembali. Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi atau tidak bisa didaur ulang selanjutnya akan dibawa ke TPA. Pada dasarnya, tujuan pengelolaan sampah 3R ini selain untuk menambah nilai ekonomi juga dapat mengurangi volume sampah ke TPA. Aspek low carbon yang ada yaitu 3R, recycle, reuse, dan reduce. Recycle yaitu mendaur ulang sampah seperti sisa makanan dijadikan kompos atau biogas. Reuse yaitu menggunakan kembali barang bekas sehingga tidak menjadi sampah seperti menggunakan kembali kantong kresek bekas belanja. Lalu ada reduce yaitu meminimalkan jumlah sampah yang timbul seperti menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Selanjutnya ada tidak membakar sampah atau menjadikannya kompos. Membakar sampah dapat mengakibatkan manusia keracunan dioksin dari sampah yang dibakar. Dioksin tidak dapat diurai di alam maupun di dalam tubuh. Di dalam tubuh, dioksin ini dapat membentuk sel kanker. Membakar sampah juga dapat menambah pemanasan global di lingkungan alam yang dapat mengakibatkan es kutub mencair. Manfaat dari pengelolaan sampah yaitu menghemat energi seperti contohnya bahan bakar, lalu menghemat sumber daya alam seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Penggunaan tisu dapat diganti dengan kain serbet sehingga ketersediaan sumber daya alam tetap stabil. Lalu, penghematan lahan TPA dan membuat lingkungan menjadi bersih,
sehat, dan nyaman. Relevansi terhadap kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi sarana penularan penyakit. Hal ini diakibatkan karena sampah basah dapat menjadi tempat bersarangnya dan berkembang biaknya berbagai macam vektor penularan penyakit, seperti lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk. Masalah kesehatan akibat sampah, yaitu ada diare, kolera, tifus, gatal akibat debu sampah yang dapat mengakibatkan alergi dan penyakit paru-paru, gatal akibat bakteri yang terdapat pada sampah yang dapat menyebabkan kulit bersisik, gatal akibat jamur yang terdapat pada sampah yang dapat mengakibatkan panu, kurap, eksim, dan kadas, gatal akibat virus yang terdapat pada sampah yang dapat mengakibatkan cacar atau herpes, dan yang terakhir ada gatal akibat parasit yang terdapat pada sampah atau yang dapat mengakibatkan filariasis. Masalah lingkungan akibat sampah yaitu ada longsor, pencemaran lingkungan, dan banjir. Cara pemusnahan sampah ada 4, yaitu penumpukan, pengomposan, pembakaran, dan sanitary landfill. Metode penumpukan ini dilakukan hanya untuk sampah organik, sehingga dibiarkan membusuk dengan sendirinya, namun dapat menimbulkan risiko seperti sumber penyakit, bau, pencemaran tanah dan air. Untuk metode pengomposan dapat menghasilkan pupuk yang mempunyai nilai ekonomi. Untuk metode pembakaran dilakukan sebisa mungkin jauh dari pemukiman untuk menghindari pencemaran asap, bau, dan lain-lain. Untuk metode sanitary landfill dapat dilakukan seperti metode penumpukan. Namun, cekungan yang sudah terisi penuh akan ditutupi tanah atau dikubur dan memerlukan lahan yang sangat luas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.